Yasa Accounting merupakan software akuntansi, manajemen bisnis, dan keuangan yang berbasis ERP, yang mudah digunakan bahkan oleh orang awam sekalipun. Selain itu juga, memiliki fitur yang sangat lengkap. Nanti akan kami tunjukkan untuk fitur software Yasa Accounting. Yasa Accounting menyediakan software pembukuan untuk semua jenis usaha, seperti software hotel dengan fitur yang sangat lengkap, software restoran, software distributor, software manufaktur atau pabrik, software minimarket, software kontraktor, software toko komputer dan servis, software KSP atau koperasi simpan pinjam, software apotek dan klinik, software rumah sakit, software pembukuan universitas atau akademik, software sekolah, software bengkel, software bank pengkreditan rakyat, atau software BPR, software konter pulsa, software agentur dan travel, software skincare, software salon, software percetakan, software toko emas atau perhiasan, dan software usaha lainnya. Jadi, bisa digunakan untuk semua jenis usaha. Bahkan kami menerima order custom software sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Secara umum, kami sudah menyediakan software standar yang sudah bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, tetapi mungkin Anda menginginkan ada perubahan sistem, atau ingin menambahkan fitur-fitur software, atau menambahkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Kami siap untuk membuatkan software yang Anda inginkan dengan harga yang sangat ekonomis. Mengapa harus menggunakan software Yasa Accounting? Akan kami jelaskan secara singkat, mengapa Anda harus menggunakan software Yasa Accounting. Tanpa menggunakan software Yasa Accounting, pertama, Anda akan mencatat transaksi. Misalkan transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Setelah Anda mencatat transaksi, Anda harus menjurnal transaksi atau jurnal accounting. Kemudian Anda juga harus menghitung stok. Stok masuk, stok keluar, dan saldo stok akhir. Kemudian menghitung hutang dan piutang. Lalu Anda harus memposting dari jurnal ke buku besar. Kemudian, Anda harus direpotkan dengan membuat neraca lajur yang sangat menyita waktu. Dan Anda harus menyusun laporan keuangan sendiri secara manual. Baru setelah itu, Anda akan mendapatkan laporan keuangan. Jadi sangat melelahkan dan menyita begitu banyak waktu. Itu jika Anda tidak menggunakan software Yasa Accounting. Akan tetapi jika Anda menggunakan software Yasa Accounting, Anda cukup mencatat transaksi saja, baik itu transaksi pembelian, transaksi penjualan, atau transaksi yang lain. Maka Anda sudah tidak perlu lagi menjurnal transaksi atau jurnal accounting, tidak perlu menghitung stok, tidak perlu menghitung hutang piutang, tidak perlu posting ke buku besar. Tidak perlu membuat neraca lajur, karena itu semua sudah terbentuk otomatis oleh sistem software Yasa Accounting. Anda tinggal tarik laporan yang Anda butuhkan, seperti laporan stok barang, laporan hutang, laporan piutang, buku besar, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan bank, dan laporan-laporan keuangan lainnya yang Anda butuhkan. Jadi sangat simpel, bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nanti akan kami tunjukkan prakteknya dalam penggunaan software Yasa Accounting. Jadi dengan menggunakan software Yasa Accounting, Anda akan bisa menghemat waktu, menghemat tenaga, dan juga bisa menghemat biaya. Keunggulan software Yasa Accounting bisa digunakan untuk semua jenis usaha. Bisa order custom dengan harga ekonomis. Baik order custom sistem, tambah fitur maupun laporan-laporan. Cukup, sekali beli untuk selamanya. Tidak ada biaya bulanan, biaya tahunan, atau biaya langganan. Jadi, cukup sekali beli untuk selamanya. Multi-user bisa digunakan lebih dari satu komputer secara bersamaan, baik offline maupun online. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan software kontraktor. Pertama-tama, kita akan login dulu ke software kontraktor, masukkan username dan password. Setelah berhasil login, kita akan diperlihatkan halaman utama software kontraktor. Kami akan tunjukkan untuk menu atau fitur-fiturnya terlebih dahulu. Di paling kiri ada menu accounting, kemudian ada menu keuangan, kemudian ada menu pembelian, menu gudang, menu project, menu penjualan,
menu personalia, atau menu payroll, kemudian ada menu setup. Di dalam menu utama, ada submenu lagi. Misalkan di menu accounting ada beberapa submenu, seperti submenu header akun. Di submenu akun, kita bisa melihat data-data akun yang sudah ada. Selain itu, kita juga bisa mengatur data-data akun, seperti menambah akun baru, edit akun, atau mungkin menghapus akun yang tidak diperlukan. Kemudian ada submenu jurnal umum, validasi, budget anggaran neraca awal, digunakan untuk input neraca awal, yang diinput hanya sekali, ketika pertama kali menggunakan software. Untuk selanjutnya, Anda tinggal menggunakan menu tutup buku, agar laporan-laporan accounting bisa terbentuk. Kemudian ada menu aktiva tetap beserta akumulasi penyusutannya. Di menu accounting ada beberapa laporan, yaitu laporan daftar akun, laporan jurnal umum, laporan buku besar, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan daftar aktiva tetap, dan laporan penyusutan aktiva tetap. Kemudian di menu keuangan ada beberapa menu, yaitu menu bank digunakan untuk menambahkan atau menghapus data bank. Sedangkan untuk transaksi bank, ada menu setoran bank, digunakan untuk setor uang tunai ke bank. Menu tarikan bank, digunakan untuk menarik uang di bank. Menu transfer antar bank, digunakan untuk memindahkan saldo rekening dari bank satu ke bank yang lain. Misalkan, memindahkan dari Bank Danamon ke Bank Mandiri atau sebaliknya. Kemudian ada menu pendapatan, ada pendapatan tunai, pendapatan transfer, pendapatan cek atau giro, terima cek atau giro, dan menu pencairan cek atau giro. Kemudian ada menu pengeluaran, ada pengeluaran tunai, pengeluaran transfer, pengeluaran cek atau giro, dan menu pencairan cek atau giro. Ada juga menu piutang karyawan digunakan untuk input karyawan yang melakukan hutang atau kasbon ke perusahaan. Di menu keuangan ada beberapa laporan, yaitu laporan kas atau arus kas, laporan bank atau rekening koran, kartu hutang, laporan hutang, kartu piutang, laporan piutang, dan laporan piutang karyawan. Kemudian di menu pembelian, ada beberapa menu, yaitu menu supplier, digunakan untuk input data supplier. Menu pembelian, digunakan untuk input pembelian barang-barang kebutuhan perusahaan. Lalu ada menu retur pembelian, yang digunakan untuk input retur pembelian. Di menu pembelian, ada beberapa laporan, yaitu laporan daftar supplier, laporan pembelian, dan laporan retur pembelian. Kemudian di menu gudang, ada beberapa menu, yaitu menu kategori, untuk mengelompokkan kategori barang menu satuan. Menu barang. Di menu barang kita bisa input data barang yang diperlukan. Misalkan dalam contoh ini, ada barang tang dengan data seperti berikut. Kemudian ada menu konversi satuan, menu gudang, menu permintaan barang, menu terima barang, mutasi gudang. Menu mutasi gudang digunakan untuk memindahkan barang dari gudang A ke gudang yang lain. Lalu ada menu revisi stok, menu barang hilang atau rusak. Dan yang terakhir ada menu pakai barang. Di menu gudang ada beberapa laporan, yaitu laporan daftar barang, laporan kartu stok, dan laporan stok. Kemudian di menu project, ada beberapa menu, yaitu menu pelanggan, digunakan untuk input data pelanggan. Menu jasa, digunakan untuk input nama jasa. Menu sewa, digunakan untuk input sewa peralatan usaha. Menu produk, digunakan untuk input berbagai produk perusahaan. Kemudian yang paling penting adalah menu project, digunakan untuk input data project perusahaan. Nanti akan kami tunjukkan prakteknya. Lalu yang terakhir di menu project, ada menu subkontrak. Digunakan untuk mengalihkan kegiatan project ke perusahaan lain atau subkontrak. Di menu project, ada beberapa laporan, yaitu laporan daftar pelanggan, laporan project, laporan biaya project, laporan biaya proyek khusus tenaga kerja, laporan pembelian jasa, laporan produktivitas karyawan, dan laporan laba rugi proyek. Kemudian di menu penjualan, ada beberapa menu, yaitu menu pelanggan dan menu penjualan. Menu pelanggan digunakan untuk input data-data pelanggan, sedangkan menu penjualan digunakan untuk input penjualan barang-barang, baik itu barang dagangan maupun barang yang sudah tidak dipakai, kemudian dijual. Di menu penjualan ada laporan penjualan dan laporan penjualan detail.
Kemudian di menu personalia, pada intinya menu ini digunakan untuk input absensi dan penggajian karyawan. Di dalam menu personalia ada beberapa menu, yaitu menu bagian, jabatan, hari kerja karyawan, jam kerja karyawan, dan menu karyawan. Di menu karyawan, kita bisa input data-data karyawan, seperti input NIK karyawan, nama karyawan, alamat, kode pos, telepon, nomor rekening, jenis gaji, dan lain-lain. Bahkan Anda juga bisa input pas foto karyawan yang akan ditampilkan di kotak ini. Kita akan coba input foto karyawan, tinggal klik browse. Kemudian cari dan pilih foto yang sesuai. Maka foto karyawan akan ditampilkan di data karyawan. Selanjutnya ada menu absensi. Untuk karyawan yang izin tidak masuk kerja, ada menu presensi untuk input kehadiran karyawan. Atau jika di tempat Anda ada mesin presensi fingerprint, Anda bisa memakai fitur impor presensi. Di fitur presensi ini, Anda bisa impor kehadiran karyawan dari file Excel, atau juga bisa impor presensi dari mesin presensi fingerprint. Jadi bisa input data secara cepat. Kemudian di kelompok menu penggajian, kita bisa setting PPh 21 yang bisa kita atur sesuai peraturan pemerintah. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang bisa kita atur sesuai peraturan pemerintah. Kemudian bisa mengatur komponen gaji. Mulai dari gaji pokok, uang lembur, uang makan, dan bisa menambahkan komponen lain yang Anda butuhkan. Lalu ada fitur setting gaji. Dan yang terakhir adalah menu posting gaji, yang digunakan untuk input gaji karyawan dan mencetak slip gaji. Di menu personalia ada laporan daftar karyawan dan laporan gaji. Kemudian ada menu setup atau pengaturan. Di sini Anda bisa mengatur berbagai data yang diperlukan. Misalnya mengatur data agama, pendidikan, departemen, kota, provinsi, kunci transaksi, manajemen user, untuk mengatur hak akses karyawan. Di akhir video nanti akan kami jelaskan mengenai hak akses. Kemudian ada menu option, menu profil. Di menu profil kita bisa mengatur nama usaha, slogan, alamat, telepon, nama pimpinan, alamat email, kota, dan logo perusahaan. Selain itu, untuk keamanan data-data yang Anda input atau keamanan database, kami sudah menyediakan fitur backup database, agar nanti ketika komputer mengalami kerusakan, maka data akan bisa dikembalikan dengan memakai fitur restore database. Kami juga menyediakan fitur backup database otomatis yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Misalkan backup setiap 1 minggu sekali, setiap hari sekali, atau setiap 1 jam sekali. Jadi data Anda akan benar-benar aman. Itulah menu atau fitur yang terdapat dalam software kontraktor Yasa Accounting. Untuk selanjutnya, akan kami praktekkan dalam penggunaan software Yasa Accounting, software kontraktor, yang digunakan untuk usaha kontraktor. Sekarang kita akan praktek input data-data pada software kontraktor. Untuk input pembelian, kita bisa membuka menu pembelian. Di menu pembelian ada 3 menu, yaitu menu supplier, pembelian, dan retur pembelian. Kita bisa klik menu pembelian. Di halaman ini kita akan diperlihatkan data-data pembelian yang sudah terinput sebelumnya. Untuk input data pembelian baru, kita klik tombol tambah, maka akan ditampilkan form untuk input data pembelian. Silahkan isi data-data yang diperlukan. Untuk memilih supplier, kita bisa klik tombol bantu di sebelah kolom supplier. Setelah diklik, maka data supplier akan ditampilkan. Silahkan dipilih supplier yang diinginkan dengan cara klik supplier lalu klik tombol pilih. Di kolom tunai,
Jika kita membeli barang secara tunai, maka bisa kita centang opsi tunai pada checkbox. Tapi jika pembelian secara kredit atau tempo, maka checkbox tunai tidak perlu dicentang. Dalam contoh ini, kita akan mencoba untuk pembelian secara tempo atau kredit. Maka checkbox tidak perlu kita centang. Kemudian kolom tempo kita isi sesuai jumlah tempo dalam hari. Misalkan 30 hari. Kolom keterangan bisa kita isi sesuai kebutuhan. Kemudian di kolom kode barang, kita bisa isi data barang yang akan dibeli. Untuk input kode barang bisa langsung di-input kode barangnya. Atau jika tidak hafal kode barang, kita bisa klik tombol bantu untuk menampilkan data-data barang. Setelah itu klik pilih. Maka kode barang, nama barang, dan satuan barang akan ditampilkan. Kita bisa input kuantitas dan harga barang. Setelah itu, kolom jumlah akan terisi otomatis. Untuk input barang kedua dan seterusnya, bisa mengikuti langkah yang sama. Jika ada diskon dari supplier, bisa kita isi di kolom diskon. Jika tidak ada, bisa dikosongkan. Kemudian jika pembelian dikenakan PPN, maka kita bisa input PPN di kolom PPN, misalkan PPN 11%. Jika data-data inputan sudah benar, maka kita bisa klik simpan untuk menyimpan transaksi pembelian ini. Untuk mencetak form order pembelian atau purchase order, klik tombol cetak. Hasil inputan di menu pembelian ini sifatnya adalah pesanan ke supplier, yaitu kita baru melakukan pemesanan ke supplier. Setelah barang datang, kita bisa input di menu gudang, terima barang. Lalu klik tambah untuk input penerimaan barang. Maka form penerimaan barang akan ditampilkan. Di form inilah kita bisa input barang datang. Klik tombol bantu pada kolom nomor pembelian, maka daftar pembelian akan ditampilkan. Pilih daftar pembelian yang sesuai dengan barang yang datang, kemudian klik tombol pilih. Maka data barang atas pembelian yang dipilih akan ditampilkan. Anda bisa melihat jumlah pesanan pada kolom pesan. Untuk jumlah barang yang diterima, bisa diinput di kolom kuantitas. Kolom departemen bisa dipilih yang sesuai, misalkan departemen proyek. Untuk gudang adalah lokasi penerimaan atau penyimpanan barang, akan diletakkan di gudang mana, misalkan di gudang pusat. Jika data-datanya sudah terisi semua dan sudah sesuai, klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi penerimaan barang. Hasil inputan ini, maka barang tersebut sudah masuk ke stok dan akan menambah jumlah stok barang. Untuk melihat stok, bisa di menu laporan stok. Di laporan stok ini, kita bisa langsung melihat stok terakhir barang-barang yang ada di gudang. Di laporan stok, kita hanya bisa melihat stok akhir. Jika kita ingin melihat masuk keluarnya barang, kita bisa melihat di laporan kartu stok. Di laporan kartu stok ini, kita bisa melihat jumlah masuknya berapa, keluarnya berapa. Kita juga bisa melihat keterangan atas transaksi masuk keluarnya barang. Jadi di kartu stok ini, informasinya lebih lengkap. Selain laporan stok dan kartu stok, hasil dari input pembelian dan terima barang tadi juga akan mempengaruhi data di menu keuangan. Karena tadi kita input pembelian secara kredit, maka akan timbul hutang. Kita bisa melihatnya di keuangan, laporan hutang, atau laporan kartu hutang. Kita akan coba melihat laporan hutang. Dari laporan hutang ini, kita bisa melihat hutang kepada PT Kenangan Sejahtera sebesar Rp18.870.000. Selain itu, juga akan menghasilkan jurnal akunting otomatis yang dapat dilihat di menu akunting, jurnal umum. Di sini kita bisa melihat transaksi jurnal umum. Pilih transaksi jurnal yang terkait dengan pembelian barang tadi, kemudian klik edit atau cetak untuk melihat jurnal detailnya. Di jurnal akunting, kita bisa melihat persediaan bahan proyek dan PPN masukan di jurnal di sisi debit, kemudian hutang usaha di jurnal di sisi kredit. Jadi secara akunting sudah terjurnal otomatis, jadi orang akunting tidak perlu menjurnal manual. Dengan begitu akan lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Jadi hasil input di menu pembelian dan terima barang akan menghasilkan 1. Laporan stok dan kartu stok. Kedua,
laporan hutang dan kartu hutang. Dan yang ketiga, menghasilkan jurnal umum accounting. Misalkan perusahaan melakukan pembayaran sebagian atau pembayaran DP sebesar 10 juta rupiah kepada PT Kenangan Sejahtera atas pembelian kredit. Kita bisa input di menu keuangan, pengeluaran tunai, jika pembayaran dilakukan dengan uang tunai atau uang kartal. Atau bisa kita input di menu keuangan, pengeluaran transfer, jika pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Pada contoh ini, misalkan perusahaan membayar DP melalui transfer bank BCA, jadi kita bisa input di menu keuangan, pengeluaran transfer. Setelah itu klik tombol tambah untuk input transaksi baru. Maka form pengeluaran transfer akan ditampilkan. Isi data-data yang diminta, seperti tanggal transaksi, penerima, keterangan, supplier, pilih supplier PT Kenangan Sejahtera. Untuk kolom project ini, kita isi jika pengeluaran ini langsung dibebankan ke project tertentu. Jika belum ada hubungan, atau sifat pengeluarannya masih umum, maka kolom project bisa dikosongkan. Kolom bank, kita pilih bank yang sesuai yaitu bank BCA. Kemudian kita bisa input di kolom nomor tagihan, klik tombol bantu pada kolom nomor tagihan. Maka data-data hutang kepada supplier PT Kenangan Sejahtera akan ditampilkan. Pada contoh ini baru ada satu nota hutang. Pilih data hutang. Setelah itu klik tombol pilih. Maka setelah itu akan diperlihatkan di kolom tagihan. Di kolom tagihan adalah nilai hutang atas faktur pembelian atau nomor tagihan. Untuk nilai pembayaran, bisa kita isikan di kolom nominal. Di kolom nominal kita bisa isi 10 juta rupiah. Keterangan bisa kita isi sesuai kebutuhan. Jika data-datanya sudah terisi semua dan sudah sesuai, klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi pengeluaran transfer. Untuk mencetak hasil input pengeluaran transfer, klik tombol cetak. Maka akan ditampilkan bukti pengeluaran transfer seperti berikut. Dari hasil inputan pengeluaran transfer ini, maka akan mengurangi nilai hutang yang dapat dilihat di laporan hutang. Tadi hutang awal nilainya adalah Rp18.870.000. Karena sudah dibayar atau sudah kita input pengeluaran transfer sebesar 10 juta rupiah, maka saldo hutang sekarang menjadi Rp8.870.000. Di laporan hutang, hanya ditampilkan saldo akhirnya saja. Jika Anda menginginkan laporan yang lebih lengkap, Anda bisa melihat di laporan kartu hutang. Di laporan kartu hutang, informasinya lebih lengkap. Ada tanggal pembelian, nomor pembelian, nominal awal, atau nominal faktur. Kemudian kita jika bisa melihat tanggal pembayaran, nomor bukti pembayaran, dan nominal pembayaran. Kemudian terakhir kita bisa melihat saldo hutang. Jadi di laporan kartu hutang, datanya lebih lengkap. Kemudian, dari hasil inputan pengeluaran transfer, juga akan menghasilkan perubahan pada saldo bank. Kita bisa melihatnya di laporan bank. Di laporan bank, kita bisa melihat arus keluar masuknya bank. Jadi laporan bank ini sama seperti rekening koran. Untuk transaksi yang barusan kita input, bisa dilihat di baris paling bawah. Tanggal 15 Oktober, nomor bukti sekian, keterangan, DP faktur nomor sekian, transaksi lewat bank BCA, kredit atau keluar sebesar 10 juta rupiah. Maka kolom terakhir kita bisa melihat saldo uang di bank sebesar 5 miliar sekian. Selain itu, dari hasil inputan pengeluaran transfer, juga akan menghasilkan jurnal accounting otomatis. Bisa dilihat di menu accounting, jurnal umum. Di sini kita bisa melihat transaksi jurnal umum. Pilih transaksi jurnal yang terkait dengan pengeluaran transfer tadi, kemudian klik edit atau cetak untuk melihat jurnal detailnya. Di jurnal accounting, kita bisa melihat akun bank BCA di jurnal di sisi kredit, kemudian akun hutang usaha di jurnal di sisi debit. Jadi secara accounting sudah terjurnal otomatis. Jadi tim accounting tidak perlu menjurnal manual. Dengan begitu akan lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Jadi hasil input di menu keuangan, pengeluaran transfer akan menghasilkan 1. Perubahan pada laporan hutang dan kartu hutang. Kedua, perubahan saldo bank pada laporan bank. Dan yang ketiga, menghasilkan jurnal umum accounting. Jadi data akan saling terintegrasi antara bagian satu dengan bagian yang lain. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke menu proyek. Kita akan mencoba menambahkan data pelanggan baru.
Dengan cara klik pelanggan, kemudian klik tombol tambah. Maka akan diperlihatkan form untuk input data-data pelanggan. Kita bisa isi sesuai kebutuhan, mulai kode pelanggan, nama perusahaan, kontak person, alamat, kota, telepon, fax, dan NPWP jika ada. Jika tidak ada NPWP, bisa dikosongkan. Setelah data-data terisi, klik tombol simpan untuk menyimpan data pelanggan baru. Kemudian kita langsung ke menu utama dari menu project, yaitu sub-menu project. Di halaman ini, diperlihatkan data-data project yang sudah kita input. Disinilah kita input data-data proyek yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Data-data yang sudah diinput diantaranya, ada PT Multijaya Lestari, ada PT Tiga Bersaudara, dan lain-lain. Jika kita klik tombol invoice, maka akan diperlihatkan invoice atas proyek tersebut. Bisa kita lihat invoice-nya seperti ini. Nanti Anda juga bisa order custom untuk format invoice-nya. Sekarang kita akan mencoba untuk input data proyek baru. Di sub-menu proyek ini, kita klik tombol tambah. Maka akan ditampilkan form untuk input data proyek baru. Silahkan diisi data-data yang dibutuhkan.
seperti pelanggan, nama. Nama ini adalah nama proyeknya. Kemudian ada lokasi proyek, keterangan terkait proyek. Bisa diisi sesuai kebutuhan. Misalkan kita isi nomor perjanjian proyek. Kemudian kolom jangka waktu proyek, nominal proyek, diskon PPN dan PPh jika ada. Kemudian di bawah ini, ada kolom pekerjaan. Ini boleh diisi lengkap, atau bisa juga diisi secara global. Dalam contoh ini, kita isi secara lengkap agar bisa memberikan gambaran yang jelas untuk fungsi dari pengisian kolom pekerjaan. Di kolom pekerjaan ini adalah kolom untuk pengisian rencana anggaran belanja perusahaan, atau biasa disebut dengan RAB. Jadi ketika kita isi detail di sini, maka nantinya RAB yang muncul juga akan detail. Di sini kita isi ada 4 poin, atau kategori utama, yaitu kebutuhan biaya material, kebutuhan biaya tenaga kerja, kebutuhan sewa alat bangunan, dan kebutuhan biaya lain-lain. Nanti juga bisa kita tambahkan kategori yang lain. Di setiap poin atau kategori utama, ada beberapa biaya yang lebih detail yang bisa kita input di sini. Misalkan di kategori kebutuhan biaya material, ada biaya semen, pasir, batu bata, cat tembok, keramik polos, dan masih banyak lagi data RAB yang bisa kita input di sini. Kemudian kita juga bisa melihat lagi untuk poin atau kategori kebutuhan biaya tengah kerja. Ada biaya tukang batu bata, tukang pasang keramik, kuli bangunan, tukang cat, tukang plester, dan masih banyak lagi data RAB yang bisa kita input di sini. Sekali lagi kami infokan, di sini adalah kolom untuk input rencana anggaran biaya atau RAB. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi, maka kita akan bisa melihat informasi detail mengenai RAB. Jika semua data-data sudah diinput secara benar, klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi proyek. Maka dengan begitu, kita sudah berhasil input data proyek baru. Untuk mencetak invoice, silakan klik tombol invoice, maka invoice akan ditampilkan. Kita juga bisa melihat atau mencetak RAB untuk proyek tersebut. Dengan cara klik tombol cetak, maka akan ditampilkan RAB untuk proyek yang kita pilih. Ini adalah RAB yang barusan kita input. Pelanggan PT Pitu Bersaudara, proyek pembangunan rumah sederhana tipe 90, lokasi proyek di Jalan Prawiro Sadir nomor 10, Jatisari, Senori, Tuban. Keterangan, perjanjian nomor PK 4940 bla bla bla. Kemudian kita bisa melihat secara terperinci RAB yang kita input tadi. Misalkan di kategori kebutuhan biaya material, ada biaya semen, pasir, batu bata, cat tembok, keramik polos. Total kebutuhan biaya material sebesar Rp74.250.000. Lalu kita juga bisa melihat lagi untuk kategori kebutuhan biaya tenaga kerja. Ada biaya tukang batu bata, tukang pasang keramik, kuli bangunan, tukang cat, tukang plester. Total kebutuhan biaya tenaga kerja sebesar Rp55.500.000. Dan biaya-biaya yang lainnya, dengan nilai total keseluruhan, ialah sebesar Rp142 juta. Ini adalah RAB ya, baru rencana anggaran, jadi biaya ini belum terrealisasi. Nanti akan kami tunjukkan untuk input biaya proyek yang sudah terrealisasi. Kita coba lihat dulu di laporan laba rugi proyek. Di sini kita bisa melihat proyek-proyek yang ada, nilai proyek, biaya proyek dan laba rugi, setiap proyek maupun laba rugi secara keseluruhan dari semua proyek. Kita bisa melihat nomor 1, pelanggan PT 4 Sekawan, nama proyek, Jembatan Penyeberangan Rengel, nilai proyek Rp3.400.000.000. Biaya proyek Rp1.578.089.000. Sehingga proyek ini mendapatkan laba sebesar Rp1.821.911.000. Sementara untuk proyek yang barusan diinput, yaitu proyek nomor 6. Nama pelanggan PT Pitu Bersaudara, nama proyek pembangunan rumah sederhana tipe 90. Nilai proyek Rp370 juta. Sementara biaya proyek masih kosong, karena memang belum ada realisasi untuk biaya proyek tersebut. Jadi sementara labanya sama dengan nilai proyek, yaitu Rp370 juta.
Sekarang kita akan input biaya-biaya atas proyek tersebut. Untuk biaya-biaya proyek, yang pertama bisa dilakukan di menu keuangan, pengeluaran tunai atau pengeluaran transfer. Kedua di menu gudang, pakai barang. Dan yang ketiga di menu personalia atau penggajian. Nanti akan kita praktekkan satu persatu. Kita coba lihat laporan RAB. Di RAB ini, kita bisa melihat bahwa kebutuhan biaya material ada semen, pasir, batu bata, cat tembok, kermaik polos. Misalkan biaya tersebut sudah terrealisasi atau sudah dipakai untuk proyek ini. Tapi mungkin realisasinya tidak sama persis dengan RAB. Di RAB semen membutuhkan 100 karung, tapi ternyata hanya butuh 98 karung misalnya. Kemudian pasir membutuhkan 170 meter kubik, dan seterusnya. Untuk input realisasi biaya tersebut, bisa dilakukan di menu gudang, pakai barang, kemudian klik tombol tambah untuk input data baru. Data pemakaian barang atas proyek dari PT Pitu Bersaudara. Silahkan diisi kolom-kolom yang dibutuhkan. Jadi di FOM ini, kita bisa input pemakaian barang yang sudah terpakai. Dalam hal ini, kita input pemakaian barang untuk proyek pembangunan rumah petak sederhana tipe 90 dari PT Pitu Bersaudara. Jika data sudah terisi semua, bisa klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi. Kita bisa mencetak bukti pemakaian barang dengan klik tombol cetak. Dari input pemakaian barang ini, maka stok akan berkurang. Bisa kita lihat di laporan, kartu stok. Kita bisa melihat untuk barang semen, stok awal 160 karung, kemudian digunakan untuk proyek PT Pitu sebanyak 98, maka stok keluar atau berkurang sebesar 98, sehingga saldo akhir menjadi 62. Begitu juga dengan stok barang yang lain, ada pengurangan stok karena inputan pemakaian barang. Jadi dari segi stok barang sudah sesuai. Kemudian kita lihat di laporan laba rugi proyek. Yang awalnya biaya proyek untuk pelanggan PT Pitu Bersaudara adalah 0 atau kosong. Sekarang sudah muncul nilai biayanya, yaitu sebesar Rp88.650.000. Biaya ini muncul dari inputan pemakaian barang. Jadi total nilai pemakaian barang adalah Rp88.650.000. Sehingga laba sementara dari proyek pembangunan rumah sederhana tipe 90 atas pelanggan PT Pitu Bersaudara adalah sebesar Rp281.350.000. Nanti nilai biaya dan nilai laba akan update ketika ada inputan pemakaian barang atas proyek tersebut. Atau ada pengeluaran biaya, misalnya biaya tenaga kerja dan lain-lain. Nanti kita akan tunjukkan. Kita coba lihat lagi di RAB atas proyek pembangunan rumah petak sederhana, tipe 90. Tadi kita sudah input biaya kebutuhan material. Sekarang kita akan input kebutuhan biaya tenaga kerja, atau gaji karyawan. Di RAB ini, kita bisa melihat bahwa biaya total dari kebutuhan biaya tenaga kerja adalah sebesar Rp55.500.000. Ini adalah biaya total untuk tenaga kerja.
Misalkan biaya ini sudah terrealisasi, namun hanya sebagian, jadi belum terrealisasi semua. Kita bisa input di menu personalia, posting gaji. Kemudian klik tombol tambah untuk input biaya tengah kerja atau gaji karyawan. Misalkan kita tentukan mulai tanggal 21 Oktober sampai 27 Oktober. Jenis gaji, kita pilih gaji harian. Kita mengeluarkan biaya tenaga kerja ini untuk proyek pembangunan rumah sederhana tipe 90 atas nama PT Pitu Bersaudara. Di kolom keterangan, silakan diisi sesuai kebutuhan. Misalkan upah tukang dan kuli bangunan, proyek rumah sederhana tipe 90, minggu pertama. Kita bisa melihat di sini, jumlah hadir setiap orang beda. Ini sesuai jumlah kehadiran dari setiap orang. Ada yang 5 hari, ada 6 hari, dan ada yang 7 hari. Ongkos hariannya juga beda-beda. Untuk tukang, ongkos harian Rp150.000. Untuk kuli bangunan, Rp120.000, ada juga yang Rp130.000. Upah atau ongkos ini sudah disetting sebelumnya di data karyawan. Setelah data terisi semua, bisa klik tombol simpan untuk menyimpan transaksi. Untuk menampilkan slip gaji karyawan, kita bisa klik tombol cetak. Di sini kita bisa melihat gaji atau upah karyawan. Misalkan karyawan atas nama Faisal, hari kerja 6, hadir 5 kali, tidak hadir 1 kali. Maka ongkos harian dapat dihitung dengan cara mengkalikan nilai upah harian dengan jumlah kehadiran, yaitu Rp150.000 dikali 5, sama dengan Rp750.000. Jadi total upah yang diterima Faisal adalah sebesar Rp750.000. Kita juga bisa melihat slip gaji untuk karyawan yang lain, seperti Ilham. Total upah yang diterima Ilham sebesar Rp720.000. Lukman, total upah yang diterima Rp900.000, dan seterusnya. Kemudian di menu personalia kita bisa melihat laporan gaji karyawan. Gaji yang kita input tadi akan masuk di biaya proyek atas PT Pitu Bersaudara. Kita bisa melihat lagi di laporan laba rugi proyek. Sekarang biaya proyek atas pelanggan PT Pitu Bersaudara menjadi Rp92.770.000, sehingga laba atas proyek PT Pitu Bersaudara sebesar Rp277.230.000. Jika kita ingin melihat rincian biaya proyek, kita bisa tarik laporan biaya proyek. Di sini kita bisa melihat lebih detail apa saja biaya proyek tersebut. Ada biaya pemakaian barang sebesar 88 juta sekian. Upah tukang dan kuli bangunan minggu pertama sebesar 4 juta sekian. Jadi di laporan biaya proyek, kita bisa melihat lebih lengkap. Sekarang kita lihat lagi laporan RAB. Kebutuhan biaya material sudah kita input, kebutuhan biaya tenaga kerja juga sudah kita input, meskipun baru sebagian. Cara untuk input biaya tenaga kerja kedua dan seterusnya, caranya sama. Di menu personalia, posting gaji. Kemudian kita akan input untuk biaya kebutuhan sewa alat bangunan, yaitu biaya sewa mesin mixer semen dan mesin pemotong keramik. Total biaya sebesar Rp9.250.000. Untuk input biaya ini bisa dilakukan di menu keuangan, pengeluaran tunai atau transfer. Tunai, jika kita membayarnya pakai uang tunai. Transfer, jika kita membayar lewat transfer bank. Pada contoh ini, pembayarannya dilakukan lewat transfer bank. Oleh karena itu kita akan input di menu pengeluaran transfer. Isi data-data yang dibutuhkan. Jika data sudah diisi, klik simpan untuk menyimpan transaksi. Kita bisa cetak hasil input pengeluaran transfer sebagai berikut. Dari inputan pengeluaran transfer, maka akan mengakibatkan perubahan pada saldo bank. Kita bisa melihat di laporan bank. Kemudian akan menghasilkan jurnal accounting otomatis. Bisa kita lihat di accounting, jurnal umum. Jadi kita tidak perlu input jurnal manual lagi, karena semua transaksi sudah terjurnal otomatis di menu accounting. Selain itu,
hasil inputan pengeluaran transfer tadi juga akan terakumulasi di biaya proyek. Kita bisa melihat lagi di laporan laba rugi proyek. Di sini kita bisa melihat, untuk proyek PT Pitu Bersaudara, biaya proyek sudah bertambah lagi menjadi Rp102.020.000 dan laba proyek menjadi Rp267.980.000. Sedangkan jika kita ingin melihat rincian biaya proyek secara detail, kita bisa melihatnya lagi di laporan biaya proyek. Di laporan biaya proyek, kita bisa melihat lebih detail biaya yang sudah terrealisasi, yaitu biaya pemakaian barang, upah tukang dan kuli bangunan minggu pertama, dan biaya sewa mesin mixer semen, dan sewa mesin pemotong keramik yang barusan kita input tadi. Total biayanya Rp102.020.000. Jadi total biaya di laporan biaya proyek. Nilainya sama dengan total biaya di laporan laba rugi proyek. Sekarang kita lihat lagi di laporan rencana anggaran belanja, atau RAB. Kebutuhan biaya material sudah kita input, kebutuhan biaya tenaga kerja juga sudah kita input, meskipun baru sebagian. Biaya kebutuhan sewa alat bangunan juga sudah kita input. Sekarang kita akan input biaya lain-lain, yaitu biaya administrasi, biaya transportasi, dan biaya lain-lain, dengan nilai total sebesar Rp3 juta. Untuk input biaya ini, bisa dilakukan di menu keuangan, pengeluaran tunai, atau pengeluaran transfer. Karena tadi kita sudah input biaya sewa alat bangunan di menu pengeluaran transfer, oleh karena itu, sekarang kita akan mencoba input di menu pengeluaran tunai. Isi data-data yang dibutuhkan. Jika data sudah diisi, klik simpan untuk menyimpan transaksi. Kita bisa cetak hasil input pengeluaran tunai sebagai berikut. Dari inputan pengeluaran tunai ini, maka akan mengakibatkan perubahan pada saldo kas. Kita bisa melihat di laporan kas. Di sini kita bisa melihat yang paling bawah. Kas perusahaan berkurang sebesar Rp3 juta, sehingga saldo menjadi Rp224.640.000. Kemudian, hasil input pengeluaran tunai tadi juga akan menghasilkan jurnal accounting otomatis. Bisa kita lihat di accounting, jurnal umum. Jadi kita tidak perlu input jurnal manual lagi, karena semua transaksi sudah terjurnal otomatis di menu accounting. Selain itu, hasil inputan pengeluaran tunai tadi juga akan terakumulasi di biaya proyek. Kita bisa melihat lagi di laporan laba rugi proyek. Di sini kita bisa melihat, untuk proyek PT Pitu Bersaudara, biaya proyek sudah bertambah lagi menjadi Rp105.020.000 dan laba proyek menjadi Rp264.980.000. Sedangkan jika kita ingin melihat rincian biaya proyek secara detail, kita bisa melihatnya lagi di laporan biaya proyek. Di laporan biaya proyek, kita bisa melihat lebih detail biaya yang sudah terrealisasi, yaitu biaya pemakaian barang,
Upah tukang dan kuli bangunan minggu pertama, biaya sewa mesin mixer semen, dan sewa mesin pemotong keramik, dan biaya administrasi, transportasi dan biaya lain-lain yang barusan kita input tadi. Total biaya proyek untuk pembangunan rumah sederhana tipe 90, yaitu sebesar 105 juta, 20 ribu rupiah. Jadi total biaya di laporan biaya proyek ini, nilainya sama dengan total biaya di laporan laba rugi proyek. Nilai biaya proyek dan nilai laba rugi proyek ini akan selalu update ketika ada inputan dari user. Jadi sangat membantu owner atau pimpinan perusahaan untuk bisa mengetahui secara cepat biaya proyek yang sudah berjalan, dan bisa mengetahui laba rugi setiap proyek yang ada secara cepat dan akurat. Selanjutnya akan kami jelaskan di menu accounting, aktiva tetap. Di sini kita bisa input aktiva tetap yang dimiliki perusahaan, mulai dari tanah, gedung, kendaraan, peralatan elektronik, dan semua jenis aktiva. Sebagai contoh, di sini ada aktiva kendaraan, mobil Innova dengan plat nomor L123SD, harga beli 450 juta, nilai residu 200 juta, umur pemakaian 10 tahun. Ini nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Metode penyusutan misalnya kita pilih metode garis lurus. Kemudian di kolom akun aktiva dan akun kas, ini digunakan untuk input jurnal atas transaksi atau pembelian aktiva. Sebagai contoh, akun aktiva kita pilih. Harga perolehan kendaraan. Sementara untuk akun kas, kita pilih Bank Mandiri. Jadi pembelian mobil ini dengan cara transfer melalui Bank Mandiri. Kemudian akun akumulasi dan akun depresiasi adalah settingan akun-akun yang membentuk jurnal accounting otomatis saat proses penyusutan aktiva yang dilakukan setiap akhir bulan. Jadi akun akumulasi kita pilih. Akumulasi penyusutan kendaraan. Sedangkan untuk akun depresiasi kita pilih. Biaya penyusutan kendaraan. Kondisi kita pilih baik. Kemudian kolom penyusutan kita checklist. Jadi aktiva ini nanti akan disusutkan setiap bulannya. Jika tidak ingin disusutkan, maka bisa di-unchecklist, seperti aktiva tanah, yang tidak dilakukan penyusutan. Setelah semua data diisi dengan benar, bisa klik simpan untuk menyimpan transaksi. Kita bisa melihat daftar aktiva tetap seperti berikut. Nama aktiva, kelompok, tanggal perolehan, umur produktif, harga perolehan, beban per bulan, nilai residu atau nilai sisa, nilai buku dan keterangan. Untuk input jurnal penyusutan, kita tinggal klik menu akumulasi penyusutan. Kemudian klik jurnal, pilih bulannya, misalkan Oktober, kemudian klik proses. Maka akumulasi penyusutan selesai dibuat, jadi untuk menjurnal penyusutan, hanya perlu beberapa klik saja. Untuk melihat hasil jurnal penyusutan, kita bisa klik jurnal umum. Lalu klik cetak. Selain itu juga bisa melihat dari laporan jurnal umum. Hasil jurnal penyusutannya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan di jurnal di sisi debit, sementara akumulasi penyusutan di jurnal di sisi kredit. Kita juga bisa melihat laporan penyusutan aktiva tetap. Di laporan penyusutan aktiva tetap, kita bisa melihat informasi aktiva secara lengkap seperti berikut. Jadi, sesuai dengan penjelasan kami di awal video, dengan menggunakan software Yasa Accounting, Anda cukup mencatat atau input transaksi saja. Selanjutnya, software Yasa Accounting lah yang akan memproses transaksi Anda untuk membentuk laporan-laporan yang Anda butuhkan, yaitu menjurnal transaksi atau laporan jurnal accounting. Jadi Anda tidak perlu input jurnal manual. Tadi sudah kami tunjukkan contohnya. Kemudian Anda tidak perlu hitung stok barang. Tadi juga sudah kami tunjukkan. Kemudian Anda tidak perlu lagi menghitung hutang dan piutang. Tadi juga sudah kami tunjukkan. Lalu Anda juga tidak perlu memposting ke buku besar. Tadi juga sudah kami tunjukkan untuk laporan buku besar. Kemudian Anda tidak perlu membuat neraca. Nanti akan kami tunjukkan laporan neraca. Jadi Anda tinggal tarik laporan keuangan yang Anda butuhkan secara cepat dan akurat. Seperti laporan arus kas, laporan bank, laporan stok barang, laporan mutasi barang, laporan hutang, laporan piutang, laporan laba rugi proyek, laporan biaya proyek,
laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan, laporan neraca, dan sebagainya. Kita akan mencoba melihat laporan laba rugi secara keseluruhan. Kita bisa menentukan periode sesuai kebutuhan, misalkan 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau bahkan sampai jauh ke belakang. Misalkan kita pilih mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Oktober 2024. Bisa dilihat seperti berikut. Ada pendapatan proyek, harga pokok proyek, kemudian di pengeluaran ada beban proyek yang terdiri dari biaya gaji, biaya uang dinas, biaya konsumsi, dan seterusnya. Kemudian ada kelompok biaya marketing, ada biaya gaji, biaya servis kendaraan, biaya pos, biaya iklan, dan nanti bisa ditambahkan akun-akun biaya sesuai kebutuhan. Kemudian ada kelompok biaya umum, seperti biaya gaji, biaya BBM, biaya alat tulis, dan seterusnya. Ada total pengeluaran, dan terakhir ada total laba. Ini adalah laporan laba rugi detail. Jika kita ingin melihat secara ringkas, atau berdasarkan kategori atau kelompoknya saja, kita bisa tarik laporan laba rugi. Di sini ada laporan laba rugi, dan laporan laba rugi detail. Di laporan laba rugi saja, hanya dilihatkan secara umum saja. Misalkan biaya proyek totalnya berapa, tanpa ditunjukkan detailnya. Kemudian biaya marketing totalnya berapa, dan seterusnya. Sedangkan di laporan laba rugi detail, akan dilihatkan lebih detail. Misalkan beban proyek itu terdiri dari apa saja. Ada biaya gaji, biaya uang dinas, dan seterusnya. Biaya umum ada apa saja, yaitu ada biaya gaji, biaya BBM, biaya alat tulis, biaya listrik, dan seterusnya. Jadi seperti ini untuk laporan laba ruginya. Nanti untuk nama-nama akun, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan nanti ingin memakai nama-nama akun dalam bahasa Inggris, juga bisa. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Sekarang kita akan melihat laporan neraca. Misalkan laporan neraca bulan Oktober tahun 2024. Di sini bisa kita lihat ada akun kas, bank, piutang, persediaan, aktiva tetap. Sedangkan di sisi pasifa ada hutang usaha, hutang pajak tahun berjalan, dan ada modal. Total aktiva dan pasifa nilainya sudah sama, yaitu sebesar 7.694.960.000 rupiah. Di laporan neraca ini, nilainya langsung diglobalkan, seperti akun bank, yang di dalamnya ada bank apa saja, kita tidak bisa mengetahui. Jadi untuk mengetahui lebih detail, kita bisa melihatnya di laporan neraca detail. Di laporan neraca detail, ditampilkan secara detail untuk setiap akun, seperti akun bank, beserta saldonya. Yang terdiri dari berbagai bank, ada bank BCA, ada bank BRI, ada bank Mandiri, dan seterusnya. Kemudian untuk persediaan, ada persediaan bahan proyek dan bahan penolong. Kemudian di kelompok aktiva tetap, ada harga perolehan tanah, harga perolehan mesin, harga perolehan bangunan, dan seterusnya. Kemudian juga ditampilkan akumulasi penyusutannya, seperti akumulasi penyusutan mesin, akumulasi penyusutan kendaraan, dan seterusnya. Kemudian, untuk piutang usaha, di sini, piutang usaha hanya ditampilkan nilai totalnya saja. Karena secara prinsip, laporan neraca memang seperti itu. Jika kita ingin melihat detail piutang ke siapa saja, kita bisa melihatnya di keuangan, laporan piutang. Di laporan piutang kita bisa melihat secara detail, piutang-piutang itu kepada siapa saja. Ada piutang ke PT Dua Jaya, ada PT 4 Sekawan, dan seterusnya. Dengan nilai total sebesar 1.226.700.000
Rp700.000. Nilai total piutang di laporan piutang ini sama dengan nilai piutang yang ada di laporan neraca. Kemudian di bagian pasifa, ada hutang usaha. Sama halnya dengan piutang usaha, hutang usaha juga hanya dilihatkan total saldonya saja. Untuk melihat lebih detail hutang ke siapa saja, kita bisa melihatnya di keuangan, laporan hutang. Di laporan hutang, kita bisa melihat hutang ke siapa saja. Pada contoh ini, perusahaan hanya mempunyai hutang kepada dua perusahaan, yaitu hutang kepada PT Kenangan Sejahtera dan PT Maju Mundur, dengan nilai hutang total sebesar Rp18.120.000. Nilai total di laporan hutang sama dengan nilai hutang usaha yang ada di laporan neraca. Kemudian di kelompok modal usaha, ada akun modal usaha, kemudian ada laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan ini, nilainya sama dengan nilai laba yang ada di laporan laba rugi, periode 1 Januari sampai dengan hari ini, yaitu tanggal 31 Oktober 2024. Kemudian kita bisa melihat nilai total aktiva dan pasiva sudah balance atau sudah sama. Yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai hak akses. Semua software jasa accounting bisa digunakan lebih dari satu komputer secara bersamaan. Oleh karena itu, hak akses setiap karyawan juga harus disesuaikan. Misalkan bagian pembelian hanya bisa membuka dan input menu pembelian. Kemudian, karyawan bagian keuangan hanya bisa membuka menu keuangan saja. Karyawan accounting hanya bisa buka dan akses menu accounting saja. Sedangkan untuk direktur atau owner misalnya, bisa membuka semua akses menu yang terdapat dalam software. Kita langsung praktek. Saat ini, saya membuka software jasa accounting dengan user yang mempunyai full access atau akses penuh. Jadi semua menu ditampilkan. Ada menu accounting, keuangan, pembelian, gudang, project, penjualan, personalia, dan menu setup. Selain itu, akun ini juga bisa menambah transaksi baru, edit transaksi, maupun hapus transaksi. Jadi semua tombol tambah, edit, dan hapus ini aktif ya. Di dalam menu pembelian ini, ada sub-menu lagi ya, seperti sub-menu supplier untuk input data supplier, kemudian sub-menu pembelian untuk input pembelian, lalu ada sub-menu retur pembelian untuk input retur pembelian. Kemudian terakhir ada sub-menu laporan-laporan. Di dalam sub-menu ini nanti setiap karyawan juga bisa disetting atau diatur apakah akan diberikan akses untuk semua sub-menu yang ada di pembelian atau tidak. Sekarang kita akan mencoba membuat akun baru untuk karyawan bagian pembelian. Misalkan karyawan bagian pembelian bernama Sugianto. Kita bisa membuatkan akun login baru atas nama Sugianto di menu Setup, Manajemen User. Kemudian kita klik tombol tambah. Isi data-data yang diperlukan. Data-data sudah kita isi semua, seperti username, password, kode, departemen, karyawan, level. Kemudian di checklist-checklist ini, adalah hak akses yang bisa kita atur sesuai job disk karyawan. Jika kita centang, maka karyawan yang bersangkutan akan bisa akses menu yang kita centang. Begitu juga sebaliknya, jika tidak kita centang, maka karyawan yang bersangkutan tidak bisa akses menu tersebut. Karena kita akan membuat untuk karyawan bagian pembelian, maka menu accounting dan semua sub-menu di dalam menu accounting tidak kita centang. Kemudian menu keuangan juga tidak kita centang. Lalu kita langsung ke list menu pembelian. Di list menu pembelian ini, kita centang semua sub-menu yang ada di dalam menu pembelian.
yaitu submenu supplier, pembelian, retur pembelian, dan semua laporan-laporan yang ada di menu pembelian. Kemudian di sebelah kanan ada checklist untuk tombol tambah, edit, dan hapus. Pada contoh ini misalkan, karyawan atas nama Sugianto, hanya kita kasih akses untuk menambah transaksi baru saja. Jadi tombol tambah, kita centang. Sementara tombol edit dan hapus tidak kita centang. Jadi nanti karyawan atas nama Sugianto ini tidak bisa untuk edit maupun hapus transaksi pembelian. Kemudian kita klik simpan. Maka kita berhasil membuat user login baru atas nama Sugianto. Sebelum kita login dengan user Sugianto, kita coba lihat dulu di menu pembelian. Coba lihat tombol, tambah, edit, dan hapus, semuanya aktif. Jika kita klik, semua tombol ini bisa diakses. Misalkan kita klik tombol tambah, maka akan ditampilkan FOM pembelian untuk input pembelian baru. Kemudian kita coba edit transaksi ini, kita sorot dulu data yang akan diedit, kemudian klik tombol edit, maka akan ditampilkan form untuk edit data yang diinginkan. Kemudian kita tutup form edit, lalu kita klik tombol hapus, maka akan ditampilkan konfirmasi untuk hapus. Jika kita klik yes, maka transaksi akan dihapus. Jadi semua tombol tambah, edit, dan hapus ini aktif dan bisa berfungsi. Karena ini saya login pakai user yang mempunyai hak akses penuh. Sekarang kita log out dulu, kemudian kita akan login pakai username Sugianto. Kita masukkan username dan passwordnya. Kita berhasil login pakai username Sugianto. Di sini kita bisa melihat, menu utama yang ditampilkan hanya menu pembelian. Tidak ada menu yang lainnya, jadi sesuai dengan yang kita atur tadi. Kemudian kita coba klik submenu pembelian. Kita bisa melihat, tombol yang aktif hanya tombol tambah saja, yaitu tombol untuk menambah atau input transaksi baru. Sedangkan tombol edit dan tombol hapus tidak aktif, yang artinya tidak bisa diklik atau tidak bisa diakses. Jadi hak akses karyawan atas nama Sugianto hanya bisa membuka menu pembelian, dan hanya bisa input transaksi baru, atau hanya bisa menambah transaksi pembelian baru saja. Sedangkan untuk edit dan hapus transaksi tidak bisa dilakukan. Saya contohkan lagi, misalkan Sugianto ini mendapatkan job desk baru, atau pekerjaan tambahan. Selain input pembelian, dia juga input atau mengontrol masuk keluarnya barang di gudang. Oleh karena itu, kita bisa menambahkan hak akses Sugianto dengan menambahkan menu gudang, agar dia bisa akses untuk menu-menu yang ada di gudang. Kita bisa edit hak akses Sugianto di manajemen user. Kita harus logout dulu dari akunnya Sugianto, karena akunnya Sugianto ini juga tidak bisa akses untuk mengatur hak akses karyawan. Kita akan login dengan akun yang mempunyai hak akses penuh, misalkan akun Yasa. Setelah berhasil login, kita ke menu Setup Manajemen User. Kemudian kita edit akun Sugianto. Kita centang menu gudang, agar user Sugianto bisa akses menu gudang. Setelah itu kita klik simpan, kemudian kita log out dulu, lalu login lagi dengan memakai username Sugianto. Kita berhasil login. Bisa dilihat ya, yang tadinya menu gudang tidak muncul, sekarang sudah muncul. Jadi sekarang Sugianto bisa akses menu pembelian dan menu gudang. Begitu juga dengan karyawan bagian yang lain, juga bisa diatur sesuai dengan job desk masing-masing karyawan. Itulah penjelasan mengenai software kontraktor dari PT Yasa Accounting Group. Segera order software Yasa Accounting, dan dapatkan instalasi dan training software gratis. Untuk pemesanan software Yasa Accounting, segera hubungi customer service kami di 085 331 622 531. Yasa Accounting.
Your accounting is simple and accurate.